khusus pencinta Dut in Altum, saya ajak kita untuk merenung sabda Tuhan pada minggu biasa ke-12 hari Kamis tanggal 24 Juni 2021. Kita ambil bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus kasihi, hal memberikan nama kepada anak adalah langkah awal pendidikan orang tua bagi anaknya. Memberikan nama adalah salah satu tanggung jawab orang tua sebagai wujud konkret kerjasamanya dengan rahmat Allah. Karena ketika seorang anak dilahirkan, anak itu bukan hanya buah cinta kasih sepasang suami istri. Lebih dari itu, anak adalah wujud rahmat Tuhan yang nyata untuk keluarga itu. Keluarga yang menerima rahmat Tuhan itu harus menanggapi rahmat tersebut dengan membesarkannya, dan lebih daripada itu mendidiknya. Didikan pertamanya adalah memberinya nama. Nama adalah identitas yang nantinya berpengaruh bagi perkembangan anak itu kelak. Sehingga nama bukan sekedar nama,
tetapi nama itu selalu punya makna bagi masa depan anak itu. Sahabat Duk in Altum yang Yesus kasihi, memberi nama kepada anak-anak biasanya dianggap sederhana saja. Tetapi karena memberi nama itu adalah bagian dari tanggung jawab mendidik, maka jika ingin memberikan nama, pertimbangkanlah dengan baik arti, makna, dan dampak dari nama itu. Sebab nama akan disandang selamanya oleh sang anak. Elizabeth dan Zakaria adalah teladan dalam hal ini. Mereka menamakan anaknya yang baru lahir itu Yohanes, yang artinya yang bergembira. Dan ini bukan sembarang nama, melainkan nama yang digumuli, yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini juga punya makna pengajaran bagi keluarga-keluarga Kristiani, bahwa jika ingin menamakan anak, sekali lagi carilah nama yang baik dan indah bagi anak-anak Anda. Karena nama, sadar atau tidak, akan menentukan minimal kepercayaan diri sang anak di kemudian hari. Jika anak dinamakan sembarangan, diberi nama yang aneh-aneh, maka efeknya adalah dia akan menjadi bahan olok-olokan dan tertawaan teman-temannya. Tentu hal ini kurang baik bagi perkembangan kepribadian anak itu sendiri. Bagi kita, marilah kita terima dengan bangga nama kita masing-masing. Dan hayatilah hidup kita sesuai dengan keluhuran, nilai, dan misi dari nama yang diberikan kepada kita itu. Semoga aku hidup sesuai dan seturut peran dan identitasku. Aku akan menghargai orang lain seturut peran dan identitas diriku. Dalam sebuah nama terkandung sebuah doa, cita-cita, dan harapan orang tua kepada diriku. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.